Di video kali ini, kelompok 2 PPSDMA akan membahas mengenai analisis dan sistem payroll pada Rumah Sakit Universitas Andalas. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk. Kelompok 2 PPSDMA terdiri dari Aprilia Rahmayuni Harahap, Abriya Stadita Insani, Nurul Amaria Noviani, dan Nadira Nurul Fathiyah. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan payroll itu? Payroll merupakan sistem penggajian karyawan secara massal yang intensitasnya banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Penggunaan sistem payroll dapat mempermudah perusahaan dalam menggaji karyawannya. Dengan adanya sistem payroll ini, perusahaan tidak perlu menggaji karyawannya secara manual. Namun, meskipun begitu, sistem payroll ini mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya tidak efisien waktu, keamanan yang kurang terjaga, adanya pembuatan angka di belakang koma, jika tidak diambil di waktu yang sudah ditentukan, jadi tidak bisa diambil, dan akan terjadi antrian yang panjang. Prosedur dalam payroll tiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Namun, terdapat hal pokok yang ada dalam alur payroll sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur daftar gaji dan upah, prosedur distribusi biaya gaji, serta prosedur pembayaran gaji dan upah. Manajemen payroll merupakan suatu proses yang rumit, sehingga sering ditemukan perusahaan menyerahkan urusan penggajian dan pembuatan laporannya di perusahaan akuntansi atau perusahaan lain yang khusus mengurusi soal payroll. Terdapat beberapa permasalahan yang menghambat sistem payroll, di antaranya yaitu perhitungan absensi karyawan, salah menempatkan investasi, perhitungan pajak, sistem transfer, jam lembur, cuti, bonus, dan juga tunjangan. Metode Project-Based Learning, metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian adalah salah satu tahap dalam langkah ilmiah untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian yang harus dilakukan secara sistematik dan teliti. Studi yang kami lakukan adalah dengan menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian non-eksperimental yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi terhadap suatu fenomena secara objektif. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan dalam studi ini adalah studi kepustakaan atau library research dan studi lapangan. Yang pertama ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara menelaah isi buku, literatur, catatan, dan laporan-laporan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dipecahkan. Sehingga, dalam studi lapangan ini, kami menggunakan referensi yaitu data yang diperoleh dari instansi, meliputi profil instansi yang diperoleh melalui website instansi, kemudian buku literatur, serta jurnal terkait. Yang kedua, ada studi lapangan. Teknik yang dilakukan dalam studi lapangan ini adalah teknik wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan yang melibatkan pewawancara yang membacakan pertanyaan kepada responden dan mereka merekam jawaban mereka. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data yang dilakukan dalam studi ini adalah yang pertama meminta izin dan menanyakan ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. Kemudian melakukan wawancara kepada narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait analisis dan sistem payroll. Dan terakhir, mengolah dan menganalisis hasil wawancara melalui sumber literatur dan jurnal terkait. Lokasi dan waktu studi lapangan. Lokasi pada studi lapangan ini adalah Rumah Sakit Universitas Andalas dengan melakukan wawancara secara langsung pada hari Kamis 23 Desember 2021 dan melibatkan 2 narasumber. Sebelum kita ke analisis data penelitian, yuk kita intip profil dari Rumah Sakit Universitas Andalas. Selamat datang di Rumah Sakit Universitas Andalas. Sesuai dengan prinsip rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan pendidikan tinggi, Rumah Sakit Universitas Andalas bertujuan menciptakan sumber daya unggulan bidang kesehatan
untuk memenuhi kebutuhan kalangan kesehatan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebagai rumah sakit pendidikan, kami percaya bahwa pengobatan dimulai dengan pelayanan yang baik dan ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Universitas Andalas, kami kini hadir di tengah masyarakat Sumatera Barat, dan kami mulai beroperasional pada Maret tahun 2017. Sebagai sebuah rumah sakit pendidikan yang berada di bawah Kemenristek Dikti, Rumah Sakit Unan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dengan tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional. Dan kami juga dengan ini menyampaikan dengan bangga bahwa kami telah meraih akreditasi paripurna bintang 5 dan Rumah Sakit Unan semakin mantap dan siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sesuai dengan moto kami yang sudah kami dengungkan dari awal, yaitu bekerja dengan ilmu, amal dan spiritual demi kemaslahatan pasien. Kebutuhan pasien merupakan tindakan awal kami untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Rumah Sakit Universitas Andalas. Nah, sekarang kita masuk ke analisis data penelitian. Yang pertama adalah gambaran umum payroll di Rumah Sakit Unan. Rumah Sakit Unan menerapkan sistem payroll dalam mengatur pemberian gaji dan upah kepada karyawannya. Sistem ini diatur oleh bidang pengembangan sumber daya manusia atau SDM, dan gaji atau upahnya dicarikan oleh bidang keuangan. Jadi, kedua bidang ini saling bekerja sama dalam proses payroll di Rumah Sakit Unan. Di Rumah Sakit Unan terdapat jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medis, non-medis, dan keperawatan kecuali PNS. Jasa pelayanan yang diberikan memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun, yang menjadi perhatian adalah pembayaran jasa pelayanan ini kadang terlambat beberapa bulan dikarenakan kelalaian karyawan dalam mengisi indikator kerja atau IKI. Kompensasi di Rumah Sakit Unan juga masih kurang, karena tidak memberikan kompensasi finansial secara tidak langsung berupa bantuan sosial kepada karyawan. Pun juga kompensasi non-finansial yang lebih baiknya ditambah lagi demi kesejahteraan semua karyawan di Rumah Sakit Unan. Alur sistem payroll di Rumah Sakit Unan. Alur sistem payroll di Rumah Sakit Unan berdasarkan wawancara sudah sesuai dengan aturan payroll yang telah kita pelajari sebelumnya. Bidang pengembangan sumber daya manusia di awal rekrutmen menjelaskan proses payroll tersebut. Bidang ini menjelaskan pencatatan dan rekapitulasi daftar hadir serta waktu kerja semua karyawan, membuat daftar gaji, kemudian mengajukan kepada bidang keuangan sekaligus dicairkan oleh bidang keuangan tersebut. Dikarenakan Rumah Sakit Unan menerapkan jasa pelayanan, maka hal ini juga diatur oleh bidang pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Bidang ini akan membuat format indikator kerja atau IKI yang nantinya akan diisi oleh setiap karyawan dan direkap oleh bidang SDM menggunakan sistem poin. Jadi, karyawan dengan jumlah poin IKI paling banyak akan mendapatkan jasa pelayanan yang banyak pula. Begitupun sebaliknya. Jasa pelayanan ini termasuk ke bagian payroll, sehingga alur payroll dapat dilihat dengan baik apabila jasa pelayanan juga baik dalam aplikasi sehari-harinya. Alur payroll di Rumah Sakit Unan juga menyesuaikan dengan situasi yang terjadi seperti pada masa pandemi saat ini. Pengurangan jam kerja karyawan merupakan langkah tepat yang diambil oleh Rumah Sakit Unan alih-alih menerapkan sistem work from home. Mengingat Rumah Sakit Unan merupakan instansi kesehatan yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Rumah Sakit Unan juga mengatur aturan lembur dan membentuk SK terkait petugasan vaksin. Jadi, karyawan yang ditugaskan dalam tim vaksin akan diberikan upah tambahan. Manfaat sistem payroll bagi Rumah Sakit Unan. Manfaat sistem payroll dapat dirasakan oleh instansi kesehatan Rumah Sakit Unan karena kejelasan dan kemudahan pembagian gaji dan upah. Dari pemaparan wawancara, sistem payroll ini menjadikan pembagian gaji lebih teratur dan mudah mengelola pemberian reward dan punishment kepada karyawan. Rumah sakit dengan tegas mengatur karyawan yang bekerja tidak sesuai aturan yang berlaku dengan memberikan pemotongan gaji, penurunan jabatan, bahkan pemecatan.
Hal ini dapat dilihat dari jumlah karyawan yang dipotong gajinya atau dipecat setiap tahunnya berdasarkan penjelasan dari wawancara. Selain itu, manfaat sistem payroll juga dirasakan pada masa pandemi. Apabila sistem payroll terus diperbaiki, maka manfaatnya juga akan lebih besar dirasakan baik bagi karyawan ataupun instansi rumah sakit UNAN. Yang terakhir adalah hambatan sistem payroll di rumah sakit UNAN. Sistem payroll di rumah sakit UNAN secara umum tidak memiliki hambatan yang berarti. Permasalahan yang kerap muncul hanya terkait proses pemberian jasa pelayanan. Hal ini dikarenakan karyawan yang lalai mengisi indikator kerja atau IKI. Solusi untuk hambatan ini, sebaiknya karyawan lebih menerapkan kesadaran penuh untuk rajin dan teratur mengisi IKI, dan bidang pengembangan sumber daya manusia juga tegas mengingatkan. Sekian video penjelasan dari kelompok 2 PPSDMA. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir video. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching and have a good day.